Amin, amin. Salam semuanya, saudara-saudara yang nonton. Hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melawan rasa takut. Karena rasa takut ini sangat berbahaya bagi kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, setiap anak Tuhan harus bisa memahami, bisa mewaspadai, karena ketakutan ini sangat berbahaya. Ada yang mengatakan ketakutan adalah emosi tertua yang dimiliki oleh manusia, rasa takut. Nah, sebelum saya membagikan firman Tuhan mengenai rasa takut, saudara-saudara, kemarin saya selama dalam perjalanan ada ketakutan juga, tapi saya berhasil mengatasi rasa takut. Mungkin saudara sudah mendengar bahwa pesawat kami yang dari Denpasar ke Balikpapan diputer lewat Jakarta, baru ke Balikpapan, akibatnya ketinggalan pesawat yang berikutnya. Dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu kami bisa marah, ya kan? Dalam situasi seperti itu saya bisa mungkin gebrak meja, karena tidak ada jalan keluar, kecuali kami harus naik jalan darat, charter mobil, ya kan, 2,5 juta dari Balikpapan ke Tanjung Redep 16 jam. Itu lebih murah daripada kalau besok saya harus naik pesawat lagi, bukan langsung besok, lusa, karena besok penuh. 850.000 per orang, plus 525 untuk PCR lagi. Mana lebih baik, saudara-saudara? Lebih baik kita berkorban duduk di mobil 16 jam, ya kan? Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Jadi saya mau mengatakan bahwa tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Katakan kepada teman saudara, tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Amin. Kok bingung? Gampang aja. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. 1, 2, 3. Ternyata waktu kami mendarat di Balikpapan sudah disediakan hotel gratis. Ada yang membayari kami hotel gratis, saudara-saudara. Dan sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menjemput, sudah ada yang mengatur travelnya, semua sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita syukuri saja. Amin. Jadi begini, apa yang kadang-kadang kita anggap sebagai masalah kita hari ini, kadang-kadang itu dipakai oleh Tuhan untuk menjawab masalah kita kemarin. Saudara pasti bingung, ya kan? Saya aja bingung waktu itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai masalah hari ini bisa menjadi jawaban untuk masalah kemarin. Ini contoh, waktu kami pulang dari Tanjung Redep mau ke Denpasar, pesawat kami yang dari Surabaya ke Denpasar di-cancel. Kemudian membeli pesawat yang berikutnya, ternyata pesawat itu diubah. Jadwalnya yang tadinya jam 12, diubah ke jam 10, akhirnya kami ketinggalan pesawat. Dan mereka tidak mau tahu, saudara-saudara. Mereka tidak tahu siapa ini yang akan naik pesawat. Kan mereka tidak tahu. Kalau itu tahu Paulus Wiratno, hamba Tuhan dari Mercy Indonesia, mungkin tidak seperti itu. Tetapi ternyata kami harus nginep 1 malam. Ya kan? Waktu kami nginep 1 malam ketemu dengan beberapa orang, ternyata pertemuan ini adalah penyelesaian dari persoalan-persoalan kemarin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kasih kabar baik buat saudara-saudara guru-guru PAUD yang ada di SOE yang dulu pernah mau sekolah S1. Sudah disepakati bahwa nanti saudara-saudara yang ada di SOE, yang ada di Medan, yang ada di mana, langsung akan ikut sekolah S1 atau S2 lewat Mercy Indonesia. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi saya merenung dan mengatakan, waduh ternyata kami diizinkan singgah 1 malam karena ada rencana Tuhan yang harus terjadi. Amin. Jadi jangan takut dengan masalah. Katakan kepada temanmu sambil senyum, jangan takut dengan masalah.
Karena masalah hari ini barangkali bisa menjadi jawaban buat masalah hari esok atau masalah masa depan saudara. Katakan amin. Jangan takut, bilang. Ya, saudara, saya kasih tahu, apa itu takut? Fear, dalam bahasa Inggris, fear. Asal katanya adalah fire. Jadi dari fear ke fire, F-A-E-R, asal katanya. Apa artinya fire? Sudden dangers, atau bahaya yang datang tiba-tiba. Itu fear. Jadi setiap saudara melihat ada bahaya yang tiba-tiba akan muncul sesuatu perasaan yang membuat saudara menjauh. Ya kan? Saudara melihat ada api, saudara menjauh. Saudara melihat ada binatang yang buat saudara akan lari. Karena saudara menganggap itu sebagai bahaya, itu fear. Nah, hanya ada dua macam fear, ada dua macam rasa takut yang sehat dan rasa takut yang tidak sehat. Rasa takut yang sehat adalah kalau saudara naik perahu pakai pelampung, atau kalau saudara naik pesawat pakai sabuk pengaman, atau kalau saudara barangkali sedang berada di tempat yang banyak nyamuknya, saudara pakai jaket supaya tidak digigiti nyamuk, itu bagus. Itu sehat. Dan itu tidak masalah. Tapi kalau saudara kejatuhan, cicak kemudian saudara gemetar, ya kan? Atau nabrak kucing, kemudian saudara deg-degan, kemudian nanti bagaimana nih, ada celaka yang akan kami. Atau saudara sedang jalan, kemudian saudara mendengarkan burung, suara burung tertentu. Apa namanya kalau di Seram itu ada burung tertentu, kalau Anda sedang mau pergi harus batal. Burung hantu. Atau saudara mungkin melihat sesuatu bayangan, kemudian saudara takut. Sehingga saudara tidak berani melangkah, saudara tidak berani melanjutkan pekerjaan, saudara tidak berani melanjutkan hubungan saudara gara-gara apa yang belum tentu, apa yang belum pasti. Jadi takut yang tidak sehat. Jadi ada takut yang sehat, yang rasional, ada takut yang tidak sehat. Kebanyakan rasa takut yang menggerogoti saudara adalah takut yang tidak sehat. Atau takut yang tidak punya alasan. Atau takut karena dikembangkan oleh pikiran. Saya ketemu dengan seseorang yang sudah tua, stres oleh karena tidak menikah. Dan saya mau tanya, apa kebutuhan Bapak? Saya pengen menikah, Pak. Ya kan? Nah, kenapa tidak menikah? Saya tidak punya income. Ya kerja. Oh siapa yang mau menerima saya kerja? Semua negatif. Saat saya tanya ini, saya tanya itu, semua negatif. Mengapa orang menjadi negatif? Karena orang itu sudah kecewa. Kecewa yang terlalu lama membuat Anda putus asa. Putus asa yang dibiarkan terlalu lama, Anda akan mengalami mental distortion. Semua negatif. Pernah ketemu orang begini? Saudara baik-baik dengan senyum menyalami, apa kabar Pak? Bagaimana Tuhan tolong? Tidak. Hari ini sial buat saya. Loh, kenapa sial? Bukankah Tuhan memelihara Bapak? Tuhan menolong Bapak, ada kasih karunia masih bisa hidup? Tidak. Semua orang memusuhi saya. Semua keadaan memusuhi saya. Nah, orang kalau sudah negatif seperti itu, saudara, dia tidak akan pernah bisa mencapai titik maksimal. Waspadai ketakutan yang dikembangkan oleh pikiran negatif. Jujur saudara-saudara, Anda sedikit banyak punya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Seperti tadi, saudara lagi makan enak, tiba-tiba kejatuhan cicak. Atau saudara lagi jalan, tiba-tiba ada rombongan kucing hitam lewat. Atau saudara lagi ada di beranda, lagi minum kopi, tiba-tiba ada burung gagak warna hitam nabrak pintu saudara. Langsung, aduh sial apa ini? Tenung dari siapa ini? Ada guna-guna. Saudara-saudara, akibatnya hari itu Anda kehilangan sukacita gara-gara memikirkan sesuatu yang belum pasti.
Ini yang single-single ini, kalau Anda ketemu seseorang dan orang itu senyum kepada saudara, jangan pikir dia menyukai saudara. Bisa-bisa dia hanya menyukai HP saudara atau menyukai dompet saudara. Sebaliknya, kalau ada orang itu seperti tidak mau lihat dengan saudara, jangan pikir karena dia tidak suka dengan rupa saudara. Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang belum pasti, yang membuat Anda membuat praduga, dan praduga membuat Anda membatalkan apa yang menjadi niat saudara. Amin. Coba kasih satu cerita atau satu hal yang kadang-kadang saudara masih punya itu, ketakutan yang tidak beralasan, yang dijiwai oleh tahayul, sesuatu yang tidak benar. Punya? Di budaya saudara pasti ada keyakinan-keyakinan yang membuat saudara meyakini dan itu bisa mendatangkan rasa takut. Contoh apa? Kena pisau. Ya. Atau lagi mau membersihkan piring kemudian tiba-tiba ada gelas yang jatuh pecah. Aduh, suami saya selingkuh dengan siapa ini? Itu di sinetron, ya kan? Ya itu sinetron. Tapi saya yakin sedikit banyak saudara punya, ada anjing melolong semalam-malaman. Ya langsung saudara menerjemah, aduh siapa yang mati ini? Atau saudara mimpi nanggap wayang. Tahu, saudara mimpi kemudian ada pernikahan atau apa. Atau saudara sedang mimpi gigimu rontok. Saudara pikir, aduh siapa yang mati ini? Siapa yang mati? Kemudian saudara berduka cita. Saudara, sesuatu yang belum pasti yang dikembangkan yang membuat rasa takut adalah unhealthy fear. Waspadai unhealthy fear. Rasa takut yang alasannya tidak kuat. Jangan dibiarkan. Amin. Nah saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, kalau itu dibiarkan terlalu lama, dengarkan kalimat ini, having a fear is like having a cancer. Menyimpan rasa takut itu seperti memiliki penyakit kanker. It's always there, hidden inside you, always sapping your strength and breaking your concentration. Even rational fear can be destructive in its effect. Memiliki rasa takut itu seperti Anda sakit kanker. Selalu ada di dalam diri saudara dan selalu menyedot kekuatan saudara, bisa membuat konsentrasi saudara tidak fokus, bahkan ketakutan yang sehat sekalipun bisa membuat Anda mengalami kehancuran di dalam hidup ini. Jadi kanker itu kelihatannya, mungkin kalau saudara punya penyakit kanker paru-paru atau kanker di sinusitis atau kanker rahim, tidak ada yang tahu. Tapi dia ada di sana. Dan dia bisa menghancurkan saudara. Demikian juga dengan rasa takut. Tidak kelihatan sumbernya. Ya kan? Tetapi itu bisa menghancurkan Anda. Itulah sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Tuhan tidak mendesain Anda untuk menjadi penakut. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjadi penakut. Maka saudara-saudara, Anda harus punya cara bagaimana mengatasi rasa takut. Amin. Saya memberitahukan ini kepada saudara-saudara, ada kebenaran ini yang saya pikir penting. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dengar baik-baik. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam bahasa Inggris jelas sekali, God does not give us the spirit of fear, but a sound mind. Sound mind. Semua bilang sound mind. Apa itu mind?
pikiran, bukan main milik saya, pikiran. Sound itu bersuara atau pikiran yang bersuara, pikiran yang sehat, pikiran yang baik, pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar itulah yang bisa mengalahkan rasa takut. God does not give us a spirit of fear, but sound mind. Pikiran yang sehat itulah yang bisa mengcounter sumber-sumber ketakutan yang berdasarkan dari pikiran. Hampir semua rasa takut itu datang dari pikiran. Ada yang takut tidak punya rumah? Ya. Ada yang takut tidak punya rumah? Ya. Ada yang takut tidak punya suami? Ada yang takut tidak punya istri? Saudara-saudara, waspadai 3 takut ini. Dan ketiga ketakutan terbesar dalam diri manusia ini nanti bisa kita selesaikan dengan sound mind. 3 takut yang berbahaya, takut ditolak, takut gagal, takut orang. 3 ini adalah kelompok ketakutan paling banyak dialami oleh manusia. Takut ditolak. Siapa yang pernah punya pengalaman takut ditolak? Anda harus mengakui itu. Anda punya, saya punya. Takut kalau tidak diterima oleh orang, takut kalau tidak disetujui, takut nanti kalau saya tidak dijadikan teman mereka, takut kalau saya disisihkan, takut kalau saya dibullying, takut kalau saya tidak mendapatkan penghargaan dari mereka. Saudara-saudara, takut ini bisa diselesaikan dengan sound mind. Sound mind yang mana? Sound mind atau kebenaran datang dari firman. Yang pernah saya ajarkan, kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Tuhan yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Oleh karena itu kita berhak menerima semua yang terbaik supaya kita menjadi agen kebaikan. Mengapa Allah datang ke dalam dunia untuk menebus saudara? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan dengan sebuah bukti nyata bahwa Dia sendiri turun ke dalam dunia untuk memulihkan hidup saudara. Kalau Tuhan saja menerima saudara apa adanya, jangan takut ditolak, yang penting diterima oleh Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan, katakan kepada teman saudara. Yang mengikuti, yang sedang mengikuti, tulis, saudara-saudara, saudara juga tulis, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya berharga di mata Tuhan. Yang selama ini saudara terlalu self-center. Nih waspadai Anda yang self-center, memikirkan diri sendiri. Saudara terlalu, nanti kalau saya begini, saya kulit ini hitam, nanti kalau saya tidak diterima bagaimana? Semua yang lain putih-putih semua. Ya kan? Rambut saya keriting, semua yang lain pada lurus semua. Kemudian saudara menggunakan segala macam cara untuk supaya diterima. Karena saudara takut ditolak. Waspadai perasaan takut ditolak bisa membuat Anda kuper. Apa itu kuper? Kurang pergaulan. Saudara ada di rumah ya tidak berani keluar karena takut kalau hidung pesek saudara ketahuan. Saudara takut keluar bersosialisasi dengan orang oleh karena saudara takut kalau orang tahu belang saudara. Kita semua yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang pasti ada kekurangannya. Iya kan? Coba tanya Agnes Monica, dia pasti mengakui dia ada kekurangan juga. Mohon maaf saudara-saudara, secantik-cantiknya orang, kalau dia keluarkan angin itu, pasti bau anginnya. Betul tidak? Kalau tidak percaya cek. Sekaya-kayanya orang pasti punya kelemahan. Sepintar-pintarnya orang pasti punya kelemahan. Kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi fakta bahwa Allah yang maha sempurna datang ke dalam dunia untuk menebus kita, itu bukti bahwa kita berharga, tidak peduli siapa kita. Amin. Jadi waspadai Anda yang memiliki rasa takut ditolak.
ditolak. Allah sudah menerima saudara apa adanya dan buktinya adalah kayu salib. Kita berharga di mata Tuhan. Orang yang sudah bisa menerima dirinya sendiri, dia tidak takut untuk tidak diterima oleh orang lain. Dengar baik-baik nih. Orang yang bisa menerima dirinya sendiri, dia tidak takut ditolak oleh orang. Maka belajarlah menerima apa adanya dirimu. Supaya kalau ada orang yang mencibirkan bibirnya, karena Anda pendek, Anda gemuk, Anda krempeng, Anda pesek, Anda tidak terganggu. Amin. Bisa menerima hidung saudara, bisa menerima tinggi badan saudara, yang di bawah 140. Yang berat badannya di atas 103, saudara bisa menerima apa adanya. Amin. Kalau Anda waktu berdiri di depan cermin, Anda bisa menerima, wow, kejadianku dahsyat. Saya berharga di mata Tuhan. Buktinya dia mati di kayu salib buat saya. Dan harga yang dia bayarkan untuk saya, untuk Pak Benihin atau untuk Pak Timotius Arifin sama. Kita berharga di mata Tuhan. Akhirnya apa? Kita tidak minder ketemu orang. Kita tidak merasa rendah diri, kita tidak kurang pede, kita punya keyakinan, waktu ngomong jadi enak. Amin. Jadi waspadai Anda yang takut ditolak. Itu bisa membahayakan saudara. Yang kedua, takut gagal. Saya mau kasih tahu saudara yang takut gagal, membuat Anda tidak berani mencoba. Ketika gagal menjadi hantu bagi Anda akan bermasalah dengan hidup. Maka cara yang terbaik untuk melawan takut gagal adalah bersahabatlah dengan kegagalan. Kita semua pernah gagal. Amin. Jangan seperti orang itu yang baru sekali ditolak cintanya langsung mengatakan cukup sekali. Tidak perlu cukup sekali, coba lagi. Amin. Coba lagi, coba lagi. Ya kan? Kalau sudah coba kok gagal lagi, mungkin itu nasib. Baru bilang, oh ya nasib, ya nasib. Tapi jangan hanya sekali. Seperti yang pernah saya katakan tadi dalam film Forever Young. Atau dalam sebuah kisah ditulis di dalam Chicken Soup. Dia setiap hari selama bertahun-tahun menulis surat cinta untuk kekasihnya. Ditolak terus. Tapi setiap kali dia mau berangkat kerja, dia tulis surat cinta. Dia taruh di bawah pintu pasangan itu, atau calonnya itu, atau orang yang dia taksir. Ditolak dan terima. Tapi setelah puluhan tahun, pada akhirnya dia terima cintanya dia. Setelah puluhan tahun. Jangan takut gagal. Katakan kepada teman saudara. Allah bisa membuat Anda menjadi seorang pemenang. Dia bisa mengubah seorang pecundang jadi pemenang. Itu Tuhan. Buktinya siapa? Gideon. Waktu Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan akan memakai kamu untuk menjadi pemimpin bangsamu, mengalahkan penjajahan. Dia mengatakan, oh siapa saya ini? Saya dari suku yang terkecil, saya dari kampung yang terkecil, saya tidak dikenal. Saya tidak meyakini kalau Allah menyertai, buktinya apa? Kami hidup sengsara. Waspadai kalimat-kalimat itu dalam hidup saudara. Karena kalimat saudara yang menjerumuskan saudara untuk tidak berani mencoba. Tidak ada istilah di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di mana tidak ada yang bisa diubah. Semua bisa diubah. Termasuk nasib saudara. Saudara tahu ya bedanya nasib dengan takdir ya? Tahu ya? Nasib itu bisa diubah, takdir yang tidak bisa. Anda ditakdirkan lahir sebagai orang Timor, itu tidak bisa dirubah. Anda dilahirkan dengan takdir kulitmu hitam, itu takdir, tidak bisa dirubah. Anda memiliki seorang ayah pecandu narkoba, tidak bisa dirubah. Saudara tidak bisa memilih ayah.
Tetapi apakah engkau akan terus menjadi narkoba atau engkau akan mewarisi, itu pilihan saudara, itu nasib. Anda lahir dari keluarga miskin tidak berarti Anda akan jadi orang miskin. Jelas ya? Nah, jangan menggunakan takdir untuk menghakimi nasib. Oh, saya dari keluarga miskin. Saya ini seperti Gideon. Kami dari suku yang terkecil, kami tidak ada artinya apa-apa. Hei, Tuhan bisa mengubah nasib. Sehingga Gideon menjadi pahlawan yang gagah perkasa, bisa mengalahkan tentara yang jumlahnya ribuan hanya dengan 300 orang karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, saya tidak ingin saudara baru gagal sekali, jatuh sekali, kemudian saudara sudah mengatakan ya nasib, ya nasib. Orang yang sudah belum apa-apa, ya nasib, kalah sebelum perang. Amin. Katakan kepada teman saudara, saya tidak takut gagal. Saudara yang mengikuti, tolong tulis di status sekarang juga, saya tidak takut gagal, dan imani itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ditolak cintanya kemarin, jangan berhenti, coba lagi. Iya kan? Kalau hanya ditolak cintanya, saudara, itu gampang, enggak usah harus bawa tali kemudian pergi ke sebuah pohon gantung diri. Ditolak cintanya bukan akhir dari segalanya. Pengalaman ini yang ada di studio ini, siapa yang pernah ditolak cintanya? Saudara naksir seseorang ditolak, ada? Jujur aja, ada. Saudara diam-diam naksir, kemudian diam-diam ditolak juga. Ya kan? Ditolak itu biasa. Gagal itu biasa. Kalau enggak percaya tanya Kolonel Sanders. Yang dia menawarkan resep ayam gorengnya sampai ke 100 kali. Ditolak, yang 101 kali diterima. Jadilah KFC itu. Ya kan? Kalau enggak percaya tanya Thomas Alva Edison. Yang mencoba untuk buat listrik berkali-kali sampai ribuan. Akhirnya berhasil. Jadi saudara kalau baru ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudara biasa aja, enggak apa-apa. Ya kan, enggak usah nyanyi, ya nasib, ya nasib. Ya, enggak usah nyanyi teganya. Enggak usah keliling kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang, aku yang sedang malu. Saudara coba lagi, cari lagi. Amin. Haleluya. Jadi kalau di depan ada jalan buntu, jangan duduk di depan jalan, menghadap ke jalan buntu. Coba tengok kanan kiri, siapa tahu masih ada jalan atau buat jalan sendiri. Amin. Yang ketiga, takut orang. Ada yang takut orang. Saya membaca survei, ini menarik sekali saudara. Ketakutan terbesar yang dimiliki oleh pemuda-pemuda di Amerika adalah takut bicara di depan umum. Menarik sekali. Saudara, ada yang takut bicara di depan orang? Takut? Dulu, maksudnya sekarang mungkin sudah dilatih ilmu berkhotbah, ilmu berpidato. Siapa yang dulu kalau suruh ngomong di depan orang, saudara takutnya bukan main? Angkat tangan. Ya, 90% orang takut bicara di depan umum. Karena takut apa? Takut kalau ditolak tadi. Takut kalau dianggap gagal, takut kalau saudara tidak bisa ngomong, takut. Saudara belum apa-apa, tenggorokan udah kering. Ya pernah ya, yang pertama kali khotbah dulu yang sekolah Alkitab, pertama kali suruh maju ke depan, itu semalam-malaman enggak bisa tidur, ya kan? Tiba-tiba sering ke belakang, ya kan? Yang tadinya enggak apa-apa tiba-tiba diare, ya kan? Ya. Kemudian pada waktu mau maju ke depan, keringat semua keluar. Hei, jangan takut gara-gara saudara mungkin sedang berbicara dengan orang, kalau Anda gagal atau Anda kurang sempurna, pahamilah itu sebagai bagian dari proses kehidupan. Jangan takut dengan orang, katakan kepada teman saudara.
sama-sama makan nasi. Kenapa saudara takut? Kan sama-sama kita makan nasi. Saya mau pastikan ini dengan saudara. Kalau ada orang yang takut dengan orang, ada sesuatu yang salah dengan pikiran. Kita sama-sama tidak sempurna. Kita sama-sama sebagai umat Allah. Kita sama-sama punya martabat. Kenapa saudara takut ketemu orang? Ya kan? Kenapa saudara takut ngomong dengan orang? Saudara tidak perlu takut. Nah, cara bagaimana memulai pembicaraan, cara bagaimana kita berbicara, nanti saudara dikasih ilmu sehingga waktu ketemu dengan orang, saudara tidak takut lagi. Dulu ada kakak-kakak tingkat di sekolah Alkitab yang kasih nasihat. Nanti kalau kamu khotbah ya di kelas, anggap aja semua itu seperti kerbau. Ya kan? Jadi pokoknya anggap aja mereka enggak ada atau anggap sebagai kerbau. Nah, saudara, pada waktu ada orang yang mulai senyum, masa kerbau bisa senyum? Akibatnya saudara akan kaget dan takut. Biasa saja. Salah itu biasa, gagal itu biasa. Tidak ada yang sempurna, semua dimulai dengan belajar. Jadi izinkan dirimu melakukan kesalahan. Jangan menuntut kesempurnaan, itu saja. Orang yang menuntut kesempurnaan, dia akan stres dengan dirinya sendiri dan bikin stres banyak orang. Amin. Katakan kepada temanmu, gagal itu biasa sayang, bilang. Ya. Ditolak itu baik-baik aja. Tidak ada masalah, saya pernah ditolak, disalah mengerti, diomongin, dianggap gagal, dianggap tidak becus, dianggap penakut. Tidak masalah. Saya punya patokan, hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Dan untuk Anda bahagia, Anda tidak mesti harus punya persetujuan dari banyak orang. Yang penting Anda bahagia dengan dirimu sendiri. Amin. Anda bahagia? Tidak minta persetujuan, Pak boleh enggak saya bahagia? Enggak perlu. Anda bisa bahagia kapan saja, itu pilihan hidup saudara. Anda bisa gagal atau berhasil, itu pilihan hidup saudara. Yang penting cara Anda berpikir. Jangan izinkan rasa takut mengganggu hidup saudara. Saya akan lanjutkan besok. Tetapi ada beberapa kalimat ini. Ketakutan akan hidup sebenarnya lebih melemahkan daripada ketakutan akan kematian. Saya pikir ini benar. Siapa yang takut mati? Banyak orang tidak takut mati. Lebih banyak yang takut hidup. Benar ya? Aduh hidup saya nanti bagaimana? Jarang orang mengatakan, aduh nanti kalau saya mati bagaimana ya Pak ya? Saya mati di mana dan nanti siapa yang datang waktu saya mati nanti? Yang mendoakan saya waktu mati yang khotbah siapa? Siapa orang yang nanti akan pegang mayat saya masuk ke liang kubur? Enggak ada. Jarang sekali orang berdiskusi menakutkan kematian. Ada? Ya. Nanti saya mati, kalau saya mati mau pilih paket 1. Apa itu? Ambulannya kalau bisa ambulannya Toyota, ya kan? Petinya warna kuning disalut dengan emas, ya kan? Cukup bayar 80 juta. Enggak ada orang yang mendiskusikan itu. Yang banyak didiskusikan adalah nanti bagaimana kalau COVID ini tidak selesai-selesai. Nanti bagaimana dengan masa depan pernikahan saya. Nanti bagaimana dengan anak-anak saya. Hidup. Lebih banyak orang yang takut hidup daripada takut mati. Waspadai, saudara-saudara. Ada beberapa kalimat ini penting sekali untuk saudara dengar. Ketakutan melumpuhkan. Dengar? Ketakutan melumpuhkan. 1, 2, 3. Ketakutan memperpendek hidup. 1, 2, 3. Ketakutan melumpuhkan hubungan kita dengan orang lain. 1, 2, 3. Ketakutan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. 1, 2, 3. Mau pilih jangan takut
atau pilih takutlah senantiasa. Semua pilihan saudara. Saya mau memilih tidak takut. Hidup ini sekali. Jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan takut. Karena saya percaya kebenaran firman Allah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Karena apa? Tuhan tidak mendesain Anda untuk hidup dalam ketakutan. Maka Dia menyertai kita, Dia mengirimkan rohnya, Dia mengirim pengawal-pengawal yang namanya malaikat, Dia memberikan tuntunan, Dia memberikan perlindungan darah Yesus, Dia memberikan segalanya supaya kita hidup dalam sukacita, bukan dalam ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang menjadi rema akan menjadi kekuatan bagi kami. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu, khususnya yang saat ini sedang menghadapi ketakutan. Berikan kami beranian untuk menghadapi semua yang kami takuti. Berikan kami kebenaran firman yang bisa mengcounter pikiran-pikiran yang salah yang membuat kami merasa takut. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu El Shaddai. Singer maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah aku takut. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi kalau engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir, engkau sedang takut, engkau sedang tidak bisa konsentrasi, bahkan engkau seperti dilumpuhkan untuk bermimpi besar. Motivasi untuk mencapai cita-cita menjadi lemah oleh karena ketakutan, nyanyikan lagu ini. Ya, usah ku takut. Amin, amin, amin. Allah menjagaku. Thank you Jesus. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus meliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudara yang jujur dan terus terang mengatakan, Pak, saya punya ketakutan-ketakutan. Pak, saya selama ini dikuasai oleh kecemasan. Saya mudah sekali khawatir. Dan saudara merasakan dampak negatif dari semuanya itu. Mudah sakit, kehilangan sukacita, tidak berani menatap hari depan, kehilangan harapan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang baru saja mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman ini menjadi rema. Firman ini akan menyembuhkan mereka dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas. Berikan kami keberanian untuk melangkah.
Berikan kami keberanian untuk menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan keyakinan untuk menatap hari esok dengan harapan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau angkat semua beban takut kami, rasa khawatir kami, rasa gelisah hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semuanya kepadamu karena Engkaulah yang memperdulikan kami.